Halo, selamat pagi. Berjumpa lagi kita pada kesempatan ini kita akan masuk ke tema baru, tema kedua. Tema ketiga ya. Setelah kemarin kita sudah belajar mengenai kealahan kemanusiaan Yesus. Sekarang kita akan masuk tema baru, yaitu Kerajaan Allah sebagai pokok pewartaan Yesus. Ini adalah tema lanjutan dari pembelajaran kita. Ini pertemuan kita yang ketiga. Saya harap bahwa kita nanti setelah pembelajaran ini, kita nanti akan sama-sama memahami kerajaan Allah, ya, yang dipahami oleh bangsa Israel, dan ya, pemahaman tentang kerajaan Allah juga yang dipahami oleh umat atau bangsa Israel pada masa Perjanjian Baru, dan juga nanti adalah paham kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus. Dan kita bisa mempraktekkan kerajaan Allah itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman, kita akan masuk ke dalam pembelajaran kita. Kita akan masuk ke tema baru, yaitu kerajaan Allah sebagai pokok pewartaan Yesus. Teman-teman, kata kerajaan Allah sendiri itu memiliki arti suatu keadaan di mana Allah betul-betul meraja, menjadi satu-satunya raja di hati umat manusia, di dalam kehidupan manusia. Seperti inilah yang nanti hendak diwartakan oleh Yesus. Jadi kerajaan Allah yang demikian. Teman-teman, paham atau pengertian tentang kerajaan Allah tidak muncul begitu saja. Itu melalui proses yang panjang. Pada masa Perjanjian Lama, ya, orang memahami atau bangsa Israel memahami Allah itu sebagai disebut dengan Yahweh atau Adonai. Dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai Tuhan, Gusti, ya. Dan mereka mengimani bahwa Allah sebagai raja yang kuat, raja yang adil, dan raja yang berkuasa. Dalam Perjanjian Baru pun muncul pemahaman yang lain mengenai kerajaan Allah itu. Ya. Pada masa Yesus, umat Israel memahami Allah sebagai Allah yang akan mengutus Mesias sebagai raja yang menyelamatkan umat Israel, ya, dari kesengsaraan. Dan ini pun ada tiga paham yang berbeda memahami siapa itu Mesias yang hendak diutus Allah itu. Ya, nanti paham itu menyangkut paham yang politis, kemudian paham yang apokaliptis, dan paham yang yuridis religius. Teman-teman, itulah nanti yang akan kita coba pahami, kita coba pelajari dari pembelajaran kita. Kita akan berproses dari bagaimana sih paham kerajaan Allah ini dipahami oleh umat-umat Perjanjian Lama dan kemudian oleh umat-umat Perjanjian Baru sampai pada akhir pewartaan. Apakah kerajaan Allah itu yang diwartakan oleh Yesus? Baik teman-teman, kita akan melalui proses pembelajaran kita pada kesempatan ini. Sebelumnya marilah kita awali kegiatan kita dengan doa. Kita akan menyerahkan proses pembelajaran kita. Semoga Tuhan sendiri yang membimbing kita sehingga kita betul-betul dapat memahami inti pembelajaran kita pada hari ini. Mari teman-teman, kita hening sejenak, kita akan berdoa. Allah Bapa yang Maha Besar, pandanglah kami umat-Mu yang menyatukan hati untuk mengangkat pujian dan juga ucapan syukur atas penyertaan-Mu dalam keseluruhan hidup kami. Bukalah hati dan pikiran kami agar mampu menangkap misteri karya keselamatan-Mu yang Engkau nyatakan melalui Putra-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang bertahta dan berkuasa dalam kerajaan-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Teman-teman, di awal pembelajaran kita pada kesempatan ini, saya minta nanti teman-teman untuk mengamati gambar ini.
Kira-kira gambar apakah ini? Atau menceritakan apa gambar ini? Ini gambar yang pertama, terus kemudian ini gambar yang kedua. Teman-teman, saya minta kalian untuk mencermati gambar ini, kemudian renungkan dan buat pertanyaan yang berhubungan dengan gambar tersebut. Ya, nanti teman-teman juga bisa merumuskan jawabannya. Kira-kira nanti apa pertanyaannya untuk kedua gambar ini? Gambar sangat sederhana, silakan kalian buat pertanyaan dan kemudian juga berusaha merumuskan jawabannya atas pertanyaan ini. Tentunya nanti harus dikaitkan dengan inti pembelajaran kita pada kesempatan ini. Teman-teman, pertanyaan teman-teman yang sudah teman-teman buat ya bisa beraneka ragam. Saya yakin bahwa teman-teman sangat ahli dalam membuat pertanyaan ya. Tapi pertanyaannya ya saya harap bukan pertanyaan yang istilahnya informatif. Informatif itu misalnya tanyanya siapa nama bapak itu, atau apa merek baju yang bapak pakai itu informatif teman-teman. Saya minta ini pertanyaan yang betul-betul bisa mengarahkan kita ke dalam proses pembelajaran ya. Pertanyaan itu bisa jadi ya, apa yang mereka rasakan. Lihat ketika ada orang tidur di emperan toko, kemudian hanya berselimutkan dengan koran, apa yang mereka rasakan? Mungkin pertanyaan teman-teman juga bisa, apa harapan mereka? Ya, apa harapan mereka teman-teman? Apa yang mereka harapkan? Ya, ada seorang pengemis yang meminta uang, kemudian ada anak kecil yang memberikan uang. Ya, sebetulnya apa sih harapan mereka dalam menjalani kehidupan ini? Atau bisa jadi pertanyaan teman-teman bisa, apakah mereka punya keluarga atau mereka hanya sebatang kara? Ya, teman-teman, kalau kita mencermati gambar itu memang kita bisa sampai pada pemahaman, karena mungkin memang tidak punya keluarga sehingga mereka menghidupi kehidupannya dengan seperti itu. Ya. Terus di mana mereka tinggal? Ya. Atau mereka tidak punya rumah sehingga mereka hanya tidur di emperan toko, di emperan rumah, ya, sehingga hanya tidur beralaskan koran, berselimutkan koran. Teman-teman, pertanyaan itu juga bisa misalnya, bagaimana jika mereka sakit? Ada uang nggak mereka untuk berobat? Atau kemana mereka harus berobat? Ada yang membantu atau tidak? Teman-teman, situasi seperti itulah yang mungkin bisa membawa kita kepada pemahaman bahwa kehidupan manusia itu seringkali banyak sekali penderitaan. Ya, mungkin dengan mengamati gambar teman-teman bisa sampai pada begitu sengsaranya atau begitu susahnya orang itu, sehingga harus tidur di emperan, harus mengemis, meminta belas kasihan dari orang lain. Teman-teman, saya minta teman-teman untuk menuliskan pertanyaan-pertanyaan itu. Silakan teman-teman tuliskan di bukumu. Ya. Saya harap bahwa pertanyaan-pertanyaan ini sungguh dapat membawa kita pada pemahaman, ya, bukan hanya sekedar informatif. Pemahaman bagaimana sih orang itu merasakan kehidupan mereka, entah itu suka, entah itu gembira. Ya. Bisa jadi mereka seperti itu, tapi dalam hati mereka merasakan kebahagiaan. Ya, mereka bisa menikmati kehidupan mereka. Teman-teman silahkan dituliskan di buku. Terus kemudian nanti setelah selesai pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman buat, silahkan nanti difoto atau tunjukkanlah kepada orang tuamu atau orang-orang di sekitarmu. Ini loh pertanyaan yang sudah saya temukan dengan gambar tadi. Ya, yang membantu saya untuk memahami bagaimana sih orang itu bisa merasakan proses kehidupan yang ada dalam diri seseorang. Teman-teman, setiap orang yang jelas mendambakan suasana yang penuh keadilan, kedamaian, kebahagiaan, sukacita. Ya. Suasana seperti itu juga menjadi harapan bagi bangsa Israel ya pada waktu mereka mengalami penderitaan. Gambar tadi yang teman-teman amati, mungkin teman-teman mengatakan gambar itu gambar yang menunjukkan bahwa orang itu menderita.
Tapi belum tentu teman-teman, belum tentu. Ya, orang dengan 1.000 rupiah bisa merasakan kegembiraan yang luar biasa, tapi dengan dia uang 1.000 rupiah bisa menyebabkan orang itu mengalami kesedihan. Ya, maka kita akan belajar bersama-sama bagaimana sih orang dari suasana yang menyakitkan, suasana yang duka cita, suasana tertindas bisa sampai pada proses bagaimana sih mendambakan sebuah kedamaian, kebahagiaan dan sukacita. Nanti kita akan lihat dalam proses pembelajaran kita. Kita akan juga belajar dari bangsa Israel, bagaimana sih bangsa Israel itu dalam penindasan itu mendambakan Allah yang mereka imani sebagai Allah yang kuat, Allah yang membebaskan. Teman-teman, kita akan masuk kepada pembelajaran kita. Kita akan belajar dari beberapa kutipan dari kitab suci. Saya harap teman-teman bisa serius untuk mendalami ini, karena ini merupakan sebuah refleksi ya atas pengalaman iman yang terjadi ribuan tahun silam, di mana Allah yang diimani itu Allah yang menyelamatkan. Teman-teman, untuk pertama kita akan belajar dari kitab Keluaran ya, bab 15 ayat 9 sampai dengan 18. Teman-teman, kita akan baca bersama-sama. Saya akan coba baca pelan-pelan. Teman-teman bisa ikut membaca dan bisa menyimak kutipan dari teks kitab Keluaran bab 15 ayat 9 sampai 18 ini. Kata musuh, aku akan mengejar, akan mencapai mereka, akan membagi-bagi jarahan. Nafsuku akan kulampiaskan kepada mereka. Akan kuhunus pedangku, tanganku akan melenyapkan mereka. Engkau meniup dengan taufanmu, laut pun menutupi mereka. Sebagai timah mereka tenggelam dalam air yang hebat. Siapakah yang seperti Engkau di antara para Allah ya Tuhan? Siapakah seperti Engkau, mulia karena kekudusan-Mu, menakutkan karena perbuatan-Mu yang masyhur? Engkau pembuat keajaiban. Engkau mengulurkan tangan kanan-Mu, bumi pun menelan mereka. Dengan kasih setiamu, Engkau menuntun umat yang telah Kau tebus. Dengan kekuatanmu, Engkau membimbingnya ke tempat kediaman-Mu yang kudus. Bangsa-bangsa mendengarnya, mereka pun menggigil. Kegentaran menghinggapi penduduk tanah Filistin. Pada waktu itu, gemparlah para kepala kaum di Edom. Kedahsyatan menghinggapi orang-orang berkuasa di Moab. Semua penduduk tanah Kanaan gemetar. Ngeri dan takut menimpa mereka karena kebesaran tangan-Mu. Mereka kaku seperti batu, sampai umat-Mu menyeberang ya Tuhan. Sampai umat yang Kau peroleh menyeberang. Engkau membawa mereka dan Kau cangkokkan mereka di atas gunung milik-Mu sendiri. Di tempat yang telah Kau buat kediaman-Mu ya Tuhan. Di tempat kudus yang didirikan tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan memerintah kekal selama-lamanya. Demikian teman-teman, kutipan dari kitab Keluaran ya, yang bagaimana umat Israel sungguh mengandalkan Allah ya, dalam kehidupan mereka. Kita masuk ke teks yang kedua teman-teman. Dari kitab Imamat ya, bab 25 ayat 35 sampai 55. Kita akan belajar dari kitab Imamat ini, nanti juga kita akan baca sama-sama. Teman-teman nanti juga bisa membaca. Kita akan baca sama-sama teman-teman. Kita akan baca kitab Imamat
Kita baca sama-sama. Apabila saudaramu jatuh miskin, sehingga tidak sanggup bertahan di antara kamu, maka engkau harus menyokong dia sebagai orang asing dan pendatang, supaya dapat hidup di antara kamu. Janganlah engkau mengambil bunga, uang, atau riba daripadanya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu, supaya saudaramu dapat hidup di antaramu. Janganlah engkau memberi uangmu kepadanya dengan meminta bunga. Juga makananmu, janganlah kau berikan dengan meminta riba. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir untuk memberikan kepadamu tanah Kanaan, supaya aku menjadi Allahmu. Apabila saudaramu jatuh miskin di antaramu, sehingga menyerahkan dirinya kepadamu, maka janganlah memperbudak dia. Sebagai orang upahan dan sebagai pendatang, ia harus tinggal di antaramu. Sampai kepada tahun Yobel, ia harus bekerja padamu. Kemudian ia harus diizinkan keluar daripadamu. Ia bersama-sama kanak-kanaknya, lalu pulang kembali kepada kaumnya, dan ia boleh pulang ke tanah milik nenek moyangnya. Karena mereka itu hamba-hambaku yang kubawa keluar dari tanah Mesir. Janganlah mereka itu dijual secara orang menjadi budak. Janganlah engkau memerintah dia dengan kejam, melainkan engkau harus takut akan Allahmu. Tetapi budakmu laki-laki atau perempuan yang boleh kau miliki adalah dari antara bangsa-bangsa di sekelilingmu. Hanya dari antara merekalah kamu boleh membeli budak laki-laki dan perempuan. Juga dari antara anak-anak pendatang yang tinggal di antaramu, boleh kamu membelinya, dan dari antara kaum mereka yang tinggal di antaramu, yang dilahirkan di negerimu, orang-orang itu boleh menjadi milikmu. Kamu harus membagikan mereka sebagai milik pusaka kepada anak-anakmu yang kemudian supaya diwarisi sebagai milik. Kamu harus memperbudakkan mereka untuk selama-lamanya, tetapi atas saudara-saudaramu, orang-orang Israel. Janganlah memerintah dengan kejam yang satu sama yang lain. Apabila seorang asing atau seorang pendatang di antaramu telah menjadi mampu, sedangkan saudaramu tinggal padanya jatuh miskin, sehingga menyerahkan dirinya kepada orang asing atau pendatang yang di antaramu, atau kepada orang yang berasal dari kaum orang asing, maka sesudah ia menyerahkan dirinya, ia berhak ditebus, yakni seorang di antara saudara-saudaranya boleh menebus dia, atau saudara ayahnya, atau anak laki-laki saudara ayahnya, atau seorang kerabatnya yang terdekat dari kaumnya, atau kalau ia telah mampu, ia sendiri berhak menebus dirinya. Bersama-sama dengan si pembelinya, ia harus membuat perhitungan, mulai dari tahun ia menyerahkan dirinya kepada orang itu sampai kepada tahun Yobel, dan harga penjualan dirinya haruslah ditentukan menurut jumlah tahun-tahun itu. Masa ia tinggal pada orang itu haruslah dihitung seperti masa kerja orang upahan. Jikalau jumlah tahun itu masih besar, maka dari harga pembeliannya harus dikembalikan sebagai penebus dirinya menurut jumlah tahun itu. Jika waktu yang masih tinggal sampai kepada tahun Yobel sedikit lagi, maka ia harus membuat perhitungan dengan orang itu. Menurut jumlah tahun itulah ia harus membayar uang tebusan dirinya. Demikianlah ia juga harus tinggal padanya sebagai orang upahan
dari tahun ke tahun. Janganlah ia diperintah dengan kejam oleh orang-orang itu di depan matamu. Tetapi jikalau ia tidak ditebus dengan cara demikian, maka ia harus diizinkan keluar dalam tahun Yobel, ia bersama-sama anak-anaknya. Karena pada kulah orang Israel menjadi hamba. Mereka itu adalah hamba-hambaku yang kubawa keluar dari tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Teman-teman, itulah dua kutipan teks dari Perjanjian Lama yang mengisahkan ya bagaimana sih pergumulan atau suasana hidup di antara bangsa-bangsa Israel. Ya, Allah didambakan sebagai Allah yang membebaskan mereka dari perbudakan. Teman-teman, dari kedua teks itu, ya, menurut teman-teman, gambaran bangsa Israel mengenai kerajaan Allah itu bagaimana? Ya, tadi sebagian sudah saya sampaikan juga di awal, ya, bagaimana bangsa Israel itu memahami tentang gambaran kerajaan Allah. Teman-teman, itu menurut Perjanjian Lama, ya, pemahaman umat. Sekarang kita akan satu teks lagi dari kitab suci dari Perjanjian Baru. Mari kita akan sama-sama ya mencoba melihat ini. Ini dari Injil Lukas yang bab 4 ayat 16 sampai 32. Kita akan baca sama-sama teman-teman Injil Lukas bab 4 ayat 16 sampai 32. Ia datang ke Nazaret, ke tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, dan membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, menyampaikan kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas itu sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-katanya yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri, perbuatlah di sini juga di tempat asalmu ini segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman orang Syria itu. Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar dari kota dan membawa dia ke tepi tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi.
Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ dan pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Teman-teman, demikian kutipan dari teks Injil Lukas yang barusan kita dengarkan, ya teman-teman baca. Dari teks itu teman-teman, ya apa pesan yang bisa disampaikan kepada kita, atau pesan apa yang bisa teman-teman dapatkan ya dari kutipan teks Injil Lukas tadi. Kemudian bandingkanlah kerajaan Allah yang dipahami bangsa Israel, ya tentang kerajaan Allah, ya dan yang diwartakan oleh Yesus, ya. Tentunya teks ini adalah bagaimana Yesus, ciri khas pewartaan Yesus tentang kerajaan Allah. Ya, kira-kira bandingkan teman-teman pemahaman mereka. Ya. Teman-teman silakan untuk itu kalian teman-teman coba untuk dijawab pertanyaan-pertanyaan itu, ya. Silakan teman-teman renungkan, ya teman-teman pelajari. Dibantu dengan pertanyaan-pertanyaan itu, ya. Silakan untuk teman-teman pelajari. Teman-teman yang terkasih, dalam perjanjian lama, ya seperti saya sampaikan tadi, bahwa umat Israel itu memanggil Allah dengan sebutan Yahweh atau Adonai, ya, yang artinya Tuhan, yang artinya kalau dalam bahasa Jawa itu Gusti, ya. Dan mereka mengimani Allah sebagai raja yang bagaimana yang diimani? Satu, raja yang kuat, ya. Kekuatan Allah ini, ya, dilihat ini mereka rasakan waktu mereka dibebaskan dari tanah Mesir, ya, dari perbudakan di Mesir, ya, pada saat mereka menyeberangi Laut Merah, ya, mereka harus menyeberangi Laut Merah yang dipimpin oleh Nabi Musa tentunya, ya. Nanti kita cerita itu nanti bisa kita baca di kitab Keluaran bab 15 ayat 1 sampai 13. Terus juga nanti diceritakan lagi di kitab Ulangan bab 3 ayat 24 dan juga di kitab Bilangan bab 23 ayat 21. Nanti kita bisa baca ceritanya di situ, ya. Terus raja yang adil. Nah, keadilan Allah ini nampak atau mereka rasakan saat apa? Saat Allah melindungi orang-orang yang miskin. Itu nanti di kitab Imamat bab 25 ayat 35 dan sampai 55 yang barusan kita baca tadi, ya. Terus raja yang berkuasa, ya. Jadi Allah yang berkuasa ini Allah yang berkuasa bukan hanya sementara tapi selama-lamanya. Tiga inilah pemahaman yang umat Israel pahami, ya, mengenai Allah, ya. Allah yang meraja sebagai raja yang kuat, raja yang adil, dan raja yang berkuasa. Kemudian dalam perjanjian baru teman-teman, pada masa Yesus, umat Israel juga memahami, ya, memahami Allah akan mengutus Mesias, ya. Mesias yang seperti apa yang dinantikan oleh bangsa Israel, ya. Mesias yang, ya, Mesias pertama, Mesias yang berciri politis, ya. Paham politis ini berarti Mesias akan datang tampil sebagai tokoh politik melawan penjajahan Romawi, ya. Kalau sudah meraja, ya, menjadi seorang raja secara politis, maka itulah terjadi kerajaan Allah, ya. Paham ini tentu dipahami oleh kelompok-kelompok zelot. Kelompok zelot ini adalah kelompok-kelompok pemberontak yang mau memberontak terhadap pemerintahan Roma, ya. Paham yang politis. Kemudian yang kedua teman-teman, paham yang apokaliptis, ya. Kedatangan Mesias akan terjadi setelah Allah menunjukkan kekuasaannya dengan mengguncangkan kuasa langit dan bumi, ya, di akhir zaman, ya. Dan Allah akan membangkitkan suatu dunia baru, ya. Mereka menganggap penjajahan, penderitaan sekarang ini bukan akhir dari segala-galanya, ya. Sebab saat kiamat atau akhir zaman nanti, ya,
Allah akan membebaskan manusia dari segala penderitaan, ya. Maka setelah terbebas dari penderitaan, maka itulah suasana kerajaan Allah. Ya. Jadi paham ini mengandaikan bahwa penderitaan itu akan lenyap pada akhir zaman, pada hari kiamat. Allah akan membuat suatu suasana baru, ya, di mana seluruh penderitaan diangkat, seluruh penderitaan dimusnahkan. Ya. Terus yang berikutnya adalah paham yuridis religius, teman-teman, ya. Paham ini dianut oleh imam-imam dan ahli Taurat, ya. Mereka beranggapan bahwa saat ini Allah sudah meraja secara hukum, dan di akhir zaman, ya, Allah akan menyatakan kuasanya sebagai raja semesta alam, ya, yang akan menghakimi segala bangsa. Mereka menantikan kedatangan Mesias sebagai tokoh agama yang mampu menegakkan hukum Taurat, ya. Jadi kalau seluruh hukum-hukum Taurat sudah terlaksana, maka mereka menganggap bahwa kerajaan Allah itu sudah tercipta. Jadi teman-teman, itu pemahaman yang berbeda yang hidup dalam kalangan masyarakat Yahudi pada waktu itu, pada masa Yesus, ya, umat perjanjian baru. Teman-teman, paham yang diwartakan oleh Yesus mengenai kerajaan Allah itu bagaimana, teman-teman? Apakah seperti yang dipahami oleh umat Israel dalam perjanjian baru lama atau umat Israel dalam perjanjian baru? Teman-teman, jadi yang diwartakan oleh Yesus seperti saya katakan dari awal, sejak awal, adalah kerajaan Allah yang merupakan suatu situasi di mana Allah betul-betul meraja, menjadi satu-satunya raja di hati umat manusia dalam kehidupan manusia. Itulah teman-teman yang diwartakan oleh Yesus. Maka teman-teman, sabda Yesus sendiri mengenai kerajaan Allah tentu bisa kita temukan juga di kitab suci. Ya, kita akan lihat satu-satu, teman-teman. Ya, yang paling nampak adalah saat Yesus menyampaikan sabda bahagia, 8 sabda bahagia, yang salah satu bunyinya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, sebab merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Ya. Terus kemudian seruan untuk bertobat, ya, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ya, ini juga dikisahkan di Injil Matius bab 4 ayat 17, Injil Markus bab 1 ayat 15. Teman-teman, ayat lain yang mengatakan bahwa Yesus menyatakan dirinya adalah Mesias dari Allah, itu dikisahkan dalam Injil Lukas bab 4 ayat 16 sampai 22. Yesus menuntut manusia untuk bertobat karena kerajaan Allah sudah dekat. Ini juga dikisahkan di Injil Lukas bab 13 ayat 3 dan 5. Teman-teman, kutipan lain yang juga bisa kita lihat, yaitu saat Yesus meminta kita untuk berjaga-jaga, sebab kerajaan Allah akan datang di waktu yang tak terduga, ya, datang seperti pencuri, ya. Maka seruan untuk waspada. Nanti itu diceritakan di Injil Markus bab 13 ayat 32. Juga kita bisa melihat bagaimana Yesus meminta kita untuk menerima kerajaan Allah dalam hati seperti anak-anak, ya. Itu nanti dikisahkan juga di Injil Markus bab 10 ayat 14, Injil Lukas bab 6 ayat 20. Kita bisa membaca di situ bagaimana sih Yesus menyampaikan bagaimana kerajaan Allah itu diwartakan. Satu lagi, teman-teman, ya, Yesus juga meminta kita untuk memilih Allah saja dan meninggalkan Allah-Allah yang lain atau ilah-ilah yang lain, sebab manusia tidak dapat hidup dan mengabdi kepada dua Tuhan, ya. Nanti juga itu bisa kita baca di Injil Matius bab 6 ayat 24. Teman-teman, sabda-sabda Yesus ini yang kita gali dari kitab suci, ya, ingin menunjukkan bagaimana sih kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus, ya. Bukan suasana kerajaan yang bersifat politis atau keduniawian, ya. Teman-teman, ciri khas pewartaan Yesus, ya, yang pertama adalah kedatangan Allah sebagai Raja Penyelamat dinyatakan akan segera terjadi. Ya, akan segera terjadi. Karena apa? Karena memang menyangkut
sekarang dan kini. Ya, bahwa kerajaan Allah, alam raja itu sekarang dan kini. Ya. Terus pewartaan Yesus tentang kerajaan Allah adalah pewartaan kerahiman, ya. Dan karena itu merupakan pewartaan pengharapan. Ya. Jadi Allah yang mengampuni, Allah yang mau membebaskan, ya. Itu adalah suatu warta pengharapan, di mana kita bisa terbebas dari segala penderitaan kita. Kerajaan Allah berarti Allah turun tangan Allah untuk menyelamatkan, membebaskan dunia secara total dari kuasa kejahatan. Tentu bahwa dalam kehidupan manusia kita tidak akan mungkin lepas dari penderitaan, ya. Dan Allah sendiri yang menjadi tulang punggung, atau Allah yang akan campur tangan membebaskan manusia dari kuasa kejahatan. Pewartaan ini mengenai kerajaan Allah, ya, ditujukan kepada pertobatan manusia tentunya, ya, karena situasi hidup yang dipenuhi dengan kejahatan, kesengsaraan, ya, kemudian maka manusia dituntut untuk bertobat atau pertobatan manusia. Allah memanggil orang supaya siap siaga menerima kerajaan Allah bila datang. Ya, kerajaan Allah bisa juga dipahami, ya, sebagai panggilan atau tawaran rahmat Allah, ya, dan manusia harus menerima dengan sikap iman yang menyatakan dalam perbuatan yang baik. Teman-teman, itulah ciri khas pewartaan Yesus yang coba untuk kita dalami, ya, bahwa Yesus yang mewartakan kerajaan Allah itu bukan kerajaan yang duniawi bersifat politis, tapi suasana di mana Allah sungguh-sungguh meraja, membebaskan manusia dari penderitaan, ya, kesengsaraan, kuasa jahat, ya. Yesus memberikan kita harapan akan keselamatan. Itulah teman-teman yang ciri khas yang diwartakan oleh Yesus. Terus bagaimana untuk bisa menjadi warga kerajaan Allah? Bagaimana kita bisa menjadi warga kerajaan Allah, teman-teman? Ya, tentu kita dapat belajar dari sabda bahagia, ya, yang tadi saya sampaikan, ya, berbagai orang yang miskin, ya, di hadapan Allah, ya. Karena yang diwartakan Yesus yaitu dalam hidup sepenuhnya kita harus menyandarkan diri kepada kekuatan Allah sebagai satu-satunya sumber kekuatan, ya. Menomorsatukan Allah dalam kehidupan kita, ya. Untuk itu kita harus rela melepaskan raja-raja yang lain, ya. Raja-raja yang lain seperti apa, ya? Harta, kehormatan, kekuasaan, ya. Dan manusia pun harus rela mempertaruhkan segala-galanya, termasuk dirinya sendiri, demi sang raja, mengalahkan diri. Itu teman-teman, bagaimana kita bisa menjadi warga kerajaan Allah. Warga kerajaan Allah berarti dia berusaha untuk menciptakan kerajaan Allah di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu satu kuncinya menomorsatukan Allah, mengandalkan Allah menjadi satu-satunya sumber keselamatan, dan mengalahkan ilah-ilah yang lain. Teman-teman, marilah kita merefleksikan hasil pembelajaran kita pada hari ini, ya. Hari ini proses pembelajaran kita agak cukup panjang. Kita sudah belajar dari teks kitab Suci Perjanjian Lama, dari kitab Keluaran dan kitab Imamat, serta teks dari Perjanjian Baru dari Injil Lukas. Marilah kita merefleksikan hasil pengolahan kita, ya, atas penemuan-penemuan yang sudah kita temukan dalam proses pembelajaran kita dari awal tadi sampai saat ini. Mari teman-teman, kita hening sejenak. Saya mengundang teman-teman untuk duduk hening dan memejamkan mata. Kemudian renungkanlah. Anak-anakku yang terkasih, hari ini kita belajar memahami tentang kerajaan Allah yang diwartakan oleh Tuhan Yesus. Kerajaan Allah merupakan permulaan pelaksanaan karya keselamatan Allah yang akan menjadi sempurna pada akhir zaman. Kerajaan Allah juga warta pertobatan
dan sekaligus harapan. Harapan untuk hidup yang lebih baik, meski saat ini kita sering menyaksikan tayangan televisi, berita tentang pembunuhan, pemerkosaan, penindasan, kemiskinan, dan tertangkapnya para koruptor yang masih mewarnai kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman, lantas bagaimana sikap kita melihat semuanya itu? Apakah kita mesti berdiam diri karena bukan urusan kita? Beranikah kita membela yang lemah? Beranikah kita memperjuangkan keadilan? Beranikah kita lalu bersikap jujur dalam memperjuangkan cita-cita kita? Apakah kita sendiri sudah berani memperbaharui hidup seturut kehendak Allah? Teman-teman, silakan tuliskan hasil refleksimu selama proses pembelajaran kita atas penemuan-penemuan kita. Setelah selesai, nanti teman-teman bisa tunjukkan kepada orang tua, dan nanti setelah itu difoto dan dikirimkan kepada guru sebagai bukti bahwa memang dalam proses pembelajaran ini kalian sudah menemukan banyak hal, hal-hal yang baru dalam proses pembelajaran ini. Teman-teman, kita di ujung pembelajaran kita pada kesempatan ini, kita akan akhiri dengan doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita siapkan hati kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, pandanglah kami umat-Mu yang menyatukan hati untuk mengangkat pujian juga syukur atas penyertaan-Mu pada hari ini. Kami telah belajar tentang kerajaan Allah yang Kau wartakan. Bukalah hati dan pikiran kami agar mampu menangkap misteri karya keselamatan yang Engkau nyatakan melalui Putra-Mu Yesus Kristus. Ajarlah kami untuk berani mewujudkan suasana kerajaan Allah yang telah Kau wartakan kepada kami. Mohon berkat-Mu ya Bapa, agar kami mampu menjadi alat-Mu demi Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Teman-teman, terima kasih sudah sungguh-sungguh belajar. Silahkan kirimkan 2 foto kegiatan yang sudah teman-teman temukan, penemuan atas gambar, ya, pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian buat tadi, ya, atas pengamatan gambar tadi, dan hasil refleksimu yang sudah kalian temukan, yang sudah juga kalian tunjukkan kepada orang tuamu, ya, hasil refleksi pembelajaran pada hari ini, ya. Teman-teman tetap semangat, jaga kesehatan, Tuhan memberkati. Jangan lupa teman-teman, kalau ada pertanyaan atau saran, ya, silakan tulis di halaman komentar, ya. Saya kira cukup pembelajaran kita pada hari ini. Tuhan memberkati dan bye-bye.